Saudara-saudari, saya mau memberikan sedikit renungan, tapi sebelumnya saya sampaikan perkenalan. Saya Romo Bayu, saya bertugas di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur sebagai pastor vikaris. Pastor vikaris, kata lainnya adalah wakil pastor atau kata lainnya adalah pastor pembantu. Tetapi yang jelas saya bukan pembantu pastor. Saudara-saudari semuanya, para pendeta dan umat Allah yang kudus, Paskah dimulai dari tindakan melepaskan. Paskah dimulai dari tindakan melepaskan. Kita dengar bunyi Alkitab di dalam firman Tuhan dalam surat Filipi pada pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ke-8. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Katakan amin, haleluya saudara. Saudara-saudari, rupanya surat Filipi memberitahu kita, kesetaraan Allah, kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Kesetaraan dengan Allah itu dilepaskan oleh junjungan baginda kita, Yesus Kristus. Maka ini pelajaran iman yang pertama dari peristiwa Paskah. Maka aku mengajak kepada saudara-saudari semuanya untuk menggali sebentar apa pentingnya melepaskan saudara. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan hukum alamiah, yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini mengikuti aturan hukum, mengikat dan melepaskan. Itu semua begitu. Kita makhluk hidup itu mengikat segala sesuatu, tetapi juga perlu melepaskan. Contohnya, pepohonan itu mengikat CO2, tapi kemudian melepaskan apa saudara? Anda pandai dalam bidang biologi. Sebaliknya manusia itu mengikat kepada dirinya, kepada tubuhnya O2 alias oksigen, tetapi harus juga kemudian melepaskan CO2 ke udara. Itu selalu seperti itu. Hukum alam yang Tuhan ciptakan alamiah harus ada mengikat dan melepaskan. Kita menarik oksigen, melepaskan, entah lewat atas, bisa juga lewat bawah. Tergantung yang mana yang Anda pilih, bisa-bisa. Pokoknya kita melepaskan saudara, entah CO2, entah karbon monoksida. Tapi intinya itu, jika hanya kita mengikat, akan terjadi keburukan. Anda tak mungkin terus mengambil oksigen. Tidak mungkin, harus dilepaskan. Anda makan pun demikian saudara. Anda makan. Coba tidak ke belakang 3 hari, RSUD Ciereng menanti Anda saudara. Harus ada yang dilepaskan, tentu saja kan begitu. Jadi melepas itu penting dan perlu, sebab memang demikianlah hukum Tuhan katakan. Dan peristiwa Paskah, Tuhan ingin mengajar manusia untuk belajar melepaskan. Tetapi asiknya ajaran Tuhan ini saudara adalah, tampaknya melepaskan itu bertentangan dengan hasrat kita sebagai manusia. Melepaskan bertentangan dengan keinginan-keinginan dasar kita sebagai manusia. Kita manusia cenderung mengumpulkan, menimbun, mengikat segala sesuatu, nempel terus pada diri kita. Semua kita ikat. Tetapi kalau kita lihat kehidupan kita, ada titik di mana kita perlu melepaskan. Anda menikah berdua, yang menikah, saya sih tidak saudara. Yang menikah, ya, Anda berdua, dari berdua Tuhan beri menjadi 3, lalu anak lahir 4, 5, ya sekarang paling sampai 5 orang, karena anaknya 3.
Tapi nanti ketika anak mulai SMA, mulai kuliah, anak pergi ke luar kota. Apalagi di kota Subang yang tidak ada terlalu banyak pendidikan, harus keluar. Anak keluar, 1, 2, nanti anak menikah tidak mau kembali ke Subang yang panas ini saudara. Awas kau katakan panas, tidak bisa pulang ke Bandung nanti kau ini ya. Lalu anak mulai bekerja, anak mulai menikah, lepas 1, lepas 2, tiga-tiganya lepas. Dan Anda kembali berdua seperti pacaran lagi saudara. Dan pasti salah satu akan meninggal bukan? Nanti undiannya nggak tahu siapa, apa itu bisa istri, bisa suami. Puji Tuhan saya tidak harus menanggung seperti itu saudara. Haleluya saudara, haleluya. Ada untungnya bukan tidak menikah. Saya tidak perlu mengalami kesedihan di seberang peti. Saya tidak perlu mengalami. Meskipun ketika umat meninggal saya tahu juga merasakan bagaimana sedihnya dan kehilangan. Tapi hidup kita memang begitulah alamiahnya, harus kita bisa melepaskan. Maka melalui Paskah ini kita diajar untuk bisa perlu melepaskan yang memang harus kita lepaskan. Jangan ditahan-tahan, jangan dikukui, sebab apa? Tuhan pun mengajar kita melepaskan. Apa yang dilepaskan Tuhan saudara? Dalam peristiwa Paskah, Tuhan melepaskan kemahakuasaannya. Saudara tahu, kalau di dalam peristiwa Jumat Agung, dalam tradisi gereja Katolik, kalau Jumat Agung yang dibacakan adalah yang namanya Passio Domini atau kisah sengsara Tuhan yang diambil dari firman Tuhan Injil Yohanes pada pasal 18 sampai 19. Kita tahu ketika baginda junjungan kita Yesus Kristus akan ditangkap, kemudian beliau bertanya, siapa yang saudara cari? Itu Alkitab katakan dalam Injil suci Yohanes 18 pada ayat yang ke-6, ketika Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Orang-orang yang mau tangkap Tuhan junjungan kita, mundur ke belakang. Akhirnya mereka jatuh berandakan ke tanah. Apa artinya? Yesus Kristus tidak bisa ditangkap bahkan sampai detik terakhir saudara. Jadi ketika Injil menceritakan Yesus ditangkap, yang sesungguhnya di balik itu terjadi, tidak ada cerita Yesus ditangkap. Tapi pada hakikatnya adalah Yesus Kristus mengizinkan dirinya ditangkap. Yesus Kristus menyerahkan dirinya dengan sukarela. Anda coba bayangkan, hanya mengatakan akulah dia. Akulah dia. Semua penangkap, ilmu-ilmu tafsir mengatakan 600 orang. Para pendeta pasti tahu itu ya, tafsiran ya. Kalau yang di belakang mungkin nggak terlalu tahu itu ya, nggak belajar ya. Kalau nggak terlalu tahu pokoknya percaya yang di depan saja ya. Kira-kira 600 orang mental ke belakang. Yesus Kristus junjungan kita tak bisa ditangkap. Hanya jika baginda kita melepaskan kemahakuasaannya, terjadi penyalipan, penebusan, yaitu keselamatan kita. Yang kita terima dari wafat Kristus yang bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Haleluya saudara. Dan terjadinya karena apa? Karena junjungan kita melepaskan kemahakuasaannya. Maka itu makna yang pertama yang saya tawarkan kepada saudara-saudari. Ternyata kita diajar Tuhan untuk melepaskan yang memang harus kita lepaskan.